Pernah nggak sih kamu kepikiran untuk membuat konten TikTok tanpa menampilkan wajah kamu? Teman-teman semua mungkin ada yang pengen buat konten di TikTok, tetapi masih bingung mikirin ide konten apa yang bisa tanpa menampilkan wajah di kamera. Baik itu dengan alasan tidak pede di depan kamera, atau alasan untuk menjaga privasi. Apapun alasan kamu, di sini aku akan membagikan ide-ide konten TikTok yang kreatif dan menarik yang bisa kamu tiru. Langsung saja, yang pertama ada quotes dan motivasi. Quotes dan motivasi adalah salah satu jenis konten yang paling banyak dicari di TikTok maupun sosial media lainnya. Dengan kreativitas dan pesan yang kuat, kamu dapat menginspirasi dan memotivasi ataupun menyebarkan hal-hal positif kepada banyak orang di TikTok tanpa harus muncul di kamera. Pilihlah background yang sesuai untuk mendukung pesan dalam kutipan-kutipan motivasi kamu. Misalnya berupa gambar alam maupun pemandangan. Karena background video yang baik dapat meningkatkan daya tarik dalam video kamu. Kamu juga bisa menambahkan suara untuk membacakan kutipan-kutipan motivasi yang ingin kamu bagikan dengan intonasi yang sesuai dengan pesan yang ingin kamu sampaikan, sehingga video kamu terlihat lebih emosional. Yang kedua ada konten memasak. Dalam konten memasak, fokus utamanya adalah tangan kamu yang sedang mempersiapkan dan memasak makanan. Kamu bisa memperlihatkan bahan-bahan yang digunakan dan langkah-langkah dalam proses memasak. Dengan begitu, penonton kamu dapat memahami resep makanan dan teknik memasak yang kamu gunakan tanpa melihat wajah kamu. Supaya lebih jelas lagi, kamu juga bisa menambahkan suara narasi ke dalam video kamu. Narasi yang berisikan tentang tips dan trik yang kamu gunakan dalam video memasak kamu. Suara ini bertujuan untuk memberikan informasi dan petunjuk tanpa perlu menampilkan diri kamu di depan kamera. Meskipun tutorial memasak ini fokus kepada tangan dan masakan kamu juga perlu memperhatikan kualitas dari visual video kamu. Untuk itu, pastikan kamu menggunakan pencahayaan yang baik, bahan makanan yang menarik secara visual, dan langkah-langkah yang terlihat jelas di video kamu. Visual yang baik dapat menambahkan daya tarik loh. Yang ketiga adalah unboxing dan review produk. Dalam konten unboxing dan review produk di TikTok, perhatian utamanya adalah pada produk itu sendiri. Kamu hanya merekam tangan kamu untuk memegang dan membuka serta menunjukkan produk secara detail. Kamu hanya perlu menggunakan suara untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan produk sehingga penonton mendapatkan pemahaman yang baik tentang produk yang sedang kamu unboxing ataupun kamu review. Kamu juga bisa merekam produk dari berbagai sudut pandang. Bila perlu, kamu menambahkan efek-efek visual seperti zoom, slow motion, atau blur di video kamu. Kamu juga bisa mendemonstrasikan bagaimana penggunaan produk tersebut untuk membantu penonton kamu memahami bagaimana cara menggunakan produk yang sedang kamu review. Konten unboxing dan review produk ini juga sering banget dicari oleh penonton yang sedang mencari informasi sebelum membeli suatu produk. Yang keempat, dengan memanfaatkan hobi. Hobi adalah sumber daya kreatif yang bisa kamu manfaatkan untuk membuat suatu konten di TikTok tanpa harus tampil di depan kamera. Dengan cara ini, kamu bisa berbagi minat dan pengetahuan kamu, serta berinteraksi dengan komunitas yang mempunyai minat serupa dengan kamu. Misalnya, jika hobi kamu bermain suatu alat musik, kamu bisa membuat video dengan fokus ke tangan kamu saat memainkan alat musik tersebut. Tapi, jangan alat musik yang ditiup ya, karena kalau ditiup, tentunya ini akan merekam wajah kamu. Atau kalau kamu punya hobi melukis, seperti konten kreator di TikTok belakangan ini yang lagi rame ya, kamu bisa merekam video dengan fokus ke kanvas lukisan kamu. Sehingga perhatian penonton hanya tertuju kepada lukisan tersebut. Dalam video, kamu juga bisa sambil berbagi cerita, seperti perjalanan kamu dalam mengembangkan hobi kamu, pencapaian, atau pengalaman kamu terkait hobi kamu. Atau kamu juga bisa berbagi bagaimana hobi tersebut berpengaruh positif terhadap kehidupan kamu. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk menginspirasi penonton kamu untuk mengejar hobi mereka atau mencari motivasi dari hobi mereka. Baiklah teman-teman, sekian dulu ide konten TikTok tanpa wajah yang bisa saya bagikan. Aku harap video ini bisa membantu teman-teman semua dalam menemukan ide konten yang sesuai dengan gaya kamu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.